Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bailapa dengan NRP 233020065 bersama teman-teman saya yaitu ada Ali Putra NRP 233020009, Zaki Rahmana NRP 233020005, Aditya Nugraha NRP 233020026, Ari Jalugani NRP 233020029. Dan untuk pembahasan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang evaluasi penerapan Pancasila dalam sistem politik di Indonesia. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang lahir dari proses panjang perjuangan bangsa dan berperan sebagai ideologi negara. Diharapkan, Pancasila menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam sistem politik. Kelima sila Pancasila mencakup nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang diharapkan tercermin dalam kebijakan, sistem, dan praktik politik. Namun, penerapan nilai-nilai Pancasila ini sering menghadapi tantangan dalam politik modern. Sejak reformasi, sistem politik Indonesia mengalami perubahan besar dengan lebih terbuka serta dipengaruhi oleh globalisasi dan perubahan sosial dan tantangan internal lainnya. Ini menekankan perlunya evaluasi penerapan Pancasila dalam politik. Artikel ini akan membahas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam politik Indonesia, tantangan yang dihadapinya, serta upaya untuk memperkuat penerapan Pancasila ke depannya. Secara teoritis, Pancasila memiliki beberapa peran dalam politik Indonesia, sebagai acuan normatif dalam memegang nilai politik, kemudian sebagai dasar hukum tertinggi dalam kebijakan negara, dan sebagai alat pemersatu untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah keragaman. Evaluasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan menentukan kebebasan beragama serta perlindungan terhadap semua keyakinan yang diakui di Indonesia. Meski terdapat kebijakan untuk menjaga kerukunan, seperti peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang kerukunan antar rumah tak beragama. Praktik di lapangan seringkali tidak sejalan dengan tujuan kebijakan. Kasus pembatasan pembangunan rumah ibadah bagi minoritas seperti yang terjadi di Bogor pada tahun 2010 menunjukkan bahwa nilai-nilai ketuhanan belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik kebijakan. Gereja Yasmin misalnya sempat dilarang melakukan ibadah di gereja mereka meski sudah memperoleh izin dari pengadilan. Kasus ini memperlihatkan tantangan dalam penerapan nilai ketuhanan dan penghormatan terhadap pluralisme. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila mewujudkan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial. Pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan terkait hak asasi dan kemanusiaan. Namun, pelanggaran HAM masih sering terjadi. Kasus kekerasan terhadap masyarakat adat di Papua dan Kalimantan menunjukkan adanya celah dalam penerapan nilai kemanusiaan. Selain itu, operasi militer di Papua yang menyebabkan konflik dengan penduduk lokal mayoritas masih adanya persoalan dalam penerapan kebijaksanaan yang berpihak pada hak asasi manusia. Pembatasan terhadap Nilai persatuan. Nilai persatuan dalam Pancasila bertujuan menjaga kesatuan Indonesia meskipun terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Beberapa kebijakan dirancang untuk menjaga kesatuan seperti program transmigrasi dan kebijakan otonomi daerah. Namun di tengah dinamika politik, muncul ancaman terhadap nilai persatuan. Kasus konflik di Aceh dan di Papua merupakan contoh nyata tantangan penerapan nilai persatuan meski pemerintah telah memberikan otonomi khusus bagi Papua, beberapa kelompok sosial kurang tercapai.
di Aceh. Meski perjanjian damai telah disepakati, isu ketidakadilan dalam pembagian sumber daya masih menjadi permasalahan yang bisa mengancam persatuan di daerah tersebut. Lalu yang keempat, ada nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan menuntun peran serta masyarakat dalam pemerintahan dan proses politik. Pemilihan umum langsung adalah contoh penerapan nilai kerakyatan dalam sistem demokrasi. Masih terdapat permasalahan seperti politik uang dan korupsi yang merusak nilai demokrasi. Pemilihan kepala daerah pilkada seringkali diwarnai dengan politik uang. Kasus pilkada di Kabupaten Saburajua, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 menunjukkan fenomena ini di mana terjadi dugaan praktik politik uang dalam upaya memenangkan calon tertentu. Selain itu, kasus korupsi kepala daerah yang dilakukan setelah mereka terpilih, seperti kasus Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, menunjukkan lemahnya internalisasi nilai kerakyatan dalam etika politik pejabat. Nilai yang kelima ada nilai keadilan. Nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila itu menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem politik. Nilai ini seharusnya tercermin dalam kebijakan yang mempromosikan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, ketimpang sosial dan ekonomi masih menjadi isu yang terbesar. Program bantuan sosial, bansos, seringkali tidak sampai ke mereka yang benar-benar membutuhkan, seperti dalam kasus penyelewengan bonus oleh pejabat Kementerian Sosial pada tahun 2020. Dalam kasus ini, bansos untuk masyarakat yang terdampak pandemi disalahgunakan oleh pejabat sehingga mencederai nilai keadilan Indonesia dalam Pancasila. Kemudian, tantangan penerapan Pancasila dalam sistem politik di era globalisasi ini, yang pertama adalah pengaruh nilai-nilai asing. Globalisasi membawa masuk nilai-nilai asing yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti individualisme, lalu ada liberalisme. Hal ini dapat mengurangi penekanan terhadap nilai kolektivitas yang menjadi inti pada Pancasila. Kemudian pengaruh gaya hidup individualisme dan budaya konsumtif yang dipromosikan oleh media sosial sering kali tidak sejalan dengan nilai gotong royong dalam Pancasila. Fenomena ini sangat terlihat dalam kecenderungan masyarakat yang semakin mengutamakan kepentingan pribadi dan berkurangnya sikap gotong royong di tingkat masyarakat, terutama pada kota-kota besar yang sekarang bisa kita lihat saling memikirkan diri sendiri. Yang kedua, adanya kemajuan dalam teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi digital dalam Indonesia ini sangat memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dan berpolitik, terutama dalam bentuk penyebaran informasi yang cepat. Nilai-nilai Pancasila seringkali sulit disampaikan melalui media sosial yang justru kerap menjadi sarana penyebaran informasi yang dapat memecah belah, seperti kasus-kasus hoaks yang beredar di Indonesia. Kasus penyebaran hoaks ini terkait isu SARA seperti suku, agama, ras, dan antar golongan. Pada pemilu 2019 memperlihatkan bagaimana media sosial dapat memicu perbedaan. Hoaks yang beredar selama pemilu menyebabkan polarisasi politik yang tajam di masyarakat Indonesia, serta menunjukkan sulitnya menjaga nilai persatuan dalam era teknologi dan informasi. Hambatan dalam penerapan Pancasila sebagai etika politik. Poin pertama, krisis integritas dalam kepemimpinan. Banyak kasus korupsi menunjukkan lemahnya integritas pejabat dalam menerapkan etika politik yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR RI dalam proyek IKTP pada 2017 mengindikasikan kurangnya internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan elit politik. Korupsi yang terjadi dalam proyek yang penting bagi kepentingan masyarakat ini menunjukkan lemahnya komitmen pada nilai keadilan dan kerakyatan. Poin kedua, partai politik yang kurang berbasis nilai Pancasila
Beberapa partai politik cenderung lebih fokus pada perebutan kekuasaan daripada menjalankan nilai-nilai Pancasila, sehingga kurang menekan visi misi yang sejalan dengan nilai kebangsaan. Partai politik seringkali menjalin koalisi pragmatis tanpa mempertimbangkan visi ideologis atau nilai-nilai Pancasila yang jelas. Contoh lainnya adalah pergeseran dukungan partai dalam pilkada atau pemilu yang didasarkan pada keuntungan politis jangka pendek daripada prinsip-prinsip yang diusung oleh Pancasila. Upaya penguatan penerapan Pancasila dalam sistem politik. Poin pertama, revitalisasi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila perlu dimasukkan kembali dalam kurikulum nasional agar generasi muda memahami dan menghargai nilai-nilai Pancasila. Pendekatan digital seperti media sosial dan platform pembelajaran daring juga dapat dimanfaatkan untuk mengedukasi tentang Pancasila. Poin kedua, penguatan lembaga pembinaan ideologi Pancasila. Lembaga seperti BPIP harus lebih aktif dalam menyelenggarakan program sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan menggalakkan nilai-nilai Pancasila secara kontemporer. Poin ketiga, penerapan sanksi yang tegas. Pemerintah perlu menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar etika politik yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk korupsi dan politik uang. Kesimpulan dari pembahasan yang telah kami paparkan yaitu penerapan Pancasila dalam sistem politik Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Evaluasi menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara nilai-nilai ideal Pancasila dengan praktik politik yang ada saat ini. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya revitalisasi pendidikan, pembinaan ideologi Pancasila, serta peningkatan integritas dan etika dalam kepemimpinan. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan Pancasila dapat kembali menjadi pedoman utama dalam sistem politik Indonesia.